paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemerintah resmi mengeluarkan larangan impor terhadap 4 komoditas pangan dan memproyeksi produksi pangan di tahun ini mampu untuk mencukupi kebutuhan nasional. Terkait hal ini, Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah berhati-hati dalam mengeksekusi kebijakan ini agar tidak berimbas pada kelangkaan dan lonjakan harga pangan. Beberapa waktu lalu, pemerintah resmi mengeluarkan larangan impor terhadap 4 komoditas pangan, yaitu beras, garam, gula, dan jagung. Pasalnya, pemerintah memproyeksikan produksi pangan di tahun ini mampu mencukupi kebutuhan nasional. Meski begitu, anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam mengeksekusi kebijakan ini agar tidak berimbas pada kelangkaan dan lonjakan harga pangan. Darmadi menilai kebijakan ini patut diapresiasi jika dilaksanakan dengan perhitungan neraca komoditas yang akurat serta kuantitas produksi dan konsumsi yang seimbang. Karenanya, ia meminta pemerintah untuk memastikan komitmennya agar pelarangan impor ini tidak menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga pangan di pasaran. Artinya apa? Jangan-jangan nanti setelah 6 bulan impor lagi. Itu yang sering terjadi begitu. Ya, tentu pemerintah harus melihat dengan jeli bagaimana kebutuhan dan produksi. Kalau kebutuhannya ini tidak sesuai dengan produksi, maka kan yang akan terjadi kekosongan. Kalau kekosongan, harga akan naik. Nah, yang penting adalah dari statement pemerintah itu adalah bagaimana dia menjamin supaya ini benar-benar bisa dijaga komitmennya tidak impor. Ya, memastikan angka-angka produksi dan konsumsi itu betul-betul valid. Nah, kalau ini tidak valid, tentu ini akan merusak kredibilitas pemerintah karena pemerintah pasti terpaksa untuk impor lagi begitu. Lebih lanjut, Darmadi meminta pemerintah memperbaiki basis data neraca komoditas nasional untuk menciptakan kebijakan pangan yang efektif, mencegah kelangkaan pangan, serta menekan aktivitas spekulan yang kerap memanfaatkan kelangkaan. Adila dan Fitian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, adanya kasus keracunan pada program MBG di Sukoharjo, Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah segera membentuk petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan MBG. Puluhan siswa sekolah dasar di Sukoharjo, Jawa Tengah dilaporkan mengalami mual-mual dan pusing setelah mengonsumsi menu makanan bergizi gratis atau MBG. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 10 DPR RI Furtasan Ali Yusuf meminta pemerintah untuk segera membentuk petunjuk teknis atau juknis sebagai pedoman pelaksanaan MBG. Furtasan Ali menilai MBG sebetulnya sudah berjalan cukup baik karena sudah menempatkan penanggung jawab di setiap titik hingga melibatkan ahli gizi. Namun pemerintah perlu mengevaluasi beberapa hal, termasuk jarak antara waktu memasak dan waktu konsumsi yang terlalu lama sehingga menyebabkan makanan basi. Karenanya ia mendorong pemerintah segera menerbitkan juknis agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Cuma mungkin karena memang masaknya terlalu malam, nah sehingga ini makanan jadi basi, bisa saja begitu. Makanya harus ada juknis ya, yang jelas dan yang tegas, jam berapa kira-kira barang itu harus dimasak, sehingga harus dibagikan jam berapa. Karena ini akan pengaruh, kalau makanan itu lebih daripada 8 jam atau 12 jam itu sudah pasti akan basi. Nah sehingga kan kalau makan basi kan nggak layak dimakan ya. Nah oleh karena itu ini harus jelas, tegas gitu ya, arti juknisnya ini jam berapa harus barang itu bisa dimasak. Yang rata-rata sekarang berjalan itu adalah jam 2 malam. Kalau kita jam 2 malam bisa dimasak, lalu kita hitung berapa jam disajikan, kan ada yang disajikan yang kalau pagi masih oke ya. Tapi kalau sudah jam 10, jam 11, nah ini menurut saya ini masih sudah kurang layak. Lebih lanjut, Furtasan Ali meminta pemerintah memperhatikan persoalan distribusi untuk mencegah makanan menjadi basi dan makanan dapat diterima para penerima manfaat dengan tepat waktu. Dodi dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Mengawali masa sidang kedua tahun sidang 2024 hingga 2025, DPR RI berkomitmen untuk mengawal kerja-kerja pemerintah agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Membuka masa sidang kedua tahun sidang 2024-2025, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani memastikan DPR berkomitmen untuk mengawal kerja-kerja pemerintah agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam pidatonya, Puan Maharani mengajak seluruh anggota DPR mencermati pelaksanaan anggaran pemerintah agar dapat benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, DPR dan pemerintah perlu merespon cepat berbagai permasalahan di masyarakat, mulai dari pelaksanaan makan bergizi gratis, stabilitas pasokan dan harga pangan, penanganan virus HMPV, penyelesaian pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, hingga penanganan kasus kekerasan seksual. DPR RI dan pemerintah harus dapat merespon secara cepat berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat. Pemerintah sebagai pelaksana penanganan urusan-urusan rakyat telah dibekali dengan regulasi, aparatur sipil negara, anggaran, dan program kementerian lembaga. Oleh karena itu, menjadi fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan kinerja regulasi, aparatur sipil negara, kelembagaan, program, serta pengelolaan anggaran harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat dalam menangani urusan rakyat. Lebih lanjut, Puan Maharani mendorong seluruh alat kelengkapan Dewan mulai menjalankan tahapan pembentukan undang-undang untuk dapat merampungkan 41 rancangan undang-undang yang masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2025. Panji dan Ridwan, TVR Parlemen, melapor. Meski telah berjalan dengan aman dan kondusif, DPR RI kembali soroti turunnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada serentak tahun 2024. Terkait hal ini, Komisi 2 DPR RI segera evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak secara menyeluruh sebagai bahan pertimbangan revisi Undang-Undang Pemilu. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di TVR 17. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 17 terkait dengan rancangan Undang-Undang Pemilu dengan metode Omnibus Law menjadi salah satu opsi dalam menyusun undang-undang yang komprehensif dan inklusif demi mewujudkan pelaksanaan pesta demokrasi yang lebih efektif dan juga efisien. Lalu DPR RI dorong percepatan pembahasan rancangan undang-undang paket politik agar formulasi kebijakannya sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Dan pemirsa, simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Menilai kerja keras seluruh tim penyelenggara pemilu serentak 2024 mampu wujudkan pesta demokrasi yang berjalan damai dan kondusif, DPR RI tetap menyoroti menurunnya angka partisipasi pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI akan segera mengevaluasi pelaksanaan pemilu secara menyeluruh, yang hasilnya akan digunakan sebagai pertimbangan revisi Undang-Undang Pemilu guna perbaikan sistem demokrasi nasional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda turut bangga pelaksanaan pemilu 2024 telah berjalan lancar dan dinamika politik yang mewarnai prosesnya tak sampai mencederai kesatuan bangsa.
Seiring dengan rencana Komisi 2 DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Pemilu, Rifki menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Pilkada, Pilpres, dan Pileg 2024 lalu akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan sistem politik tanah air. Komisi 2 DPR RI setelah masa sidang akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah kita. Dan evaluasi itu akan kami lakukan saat ini, jauh-jauh hari sebelum 2029. Dan tentu hasil evaluasi nanti akan menghasilkan beragam rekomendasi untuk menyusun rencana legislasi selanjutnya. Kami telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR RI dan Badan Legislasi DPR untuk menyusun salah satunya paket undang-undang politik atau yang populer disebut dengan Omnibus Law Politik. Secara garis besar kira-kira Omnibus Law Politik itu adalah satu paket undang-undang yang berisi tentang bab partai politik, bab tentang pemilu itu sendiri, bab tentang pilkada, bab tentang MPR, DPR, DPRD, bab tentang sengketa hukum acara pemilu, dan bab-bab lain yang kita butuhkan. Revisi Undang-Undang Pemilu menggunakan metode Omnibus Law menjadi salah satu opsi untuk menyusun peraturan perpolitikan yang lebih komprehensif dan inklusif dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pesta demokrasi yang lebih efektif dan efisien. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan mendorong percepatan pembahasan RUU paket politik karena ia percaya formulasi kebijakan yang tepat akan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Jadi setelah semuanya rampung sampai dengan proses pelantikan nantinya, nah kami akan berbicara banyak dengan seluruh stakeholder untuk membicarakan proses evaluasi kita yang akan dilakukan secara holistik dan komprehensif yang itu nanti kita ramu dalam bentuk kebijakan. Nah, apalagi kemudian DPR dan pemerintah kan telah menyepakati terkait dengan RUU paket politik, Pileg, Pilpres, Pilkada. Itu kita sudah masuk dalam prolegnas prioritas di tahun 2025. Salah satu poin yang dibahas dalam revisi Undang-Undang Pemilu adalah wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai bagian dari perbaikan sistem politik Indonesia yang dinilai memakan biaya tinggi dan tidak efisien. Memang pelaksanaan pilkada kita masih banyak kelemahan-kelemahan. Tentu ini semua menjadi PR kita bersama di Komisi 2 dan akan kita benahi. Begitu tingginya kos politik. Yang kita rasakan adalah bagaimana money politik sudah jauh merengsek ke tingkat paling bawah di tataran masyarakat kita. Nah, ini semua menjadi bahan kita untuk terus memperbaiki, mengevaluasi. Saya sepakat apa yang tadi sudah disampaikan, memang apakah nanti pilkada dipilih langsung atau melalui DPRD ini adalah pembahasan yang akan menarik sepanjang perjalanan kita, termasuk juga apakah KPU, Bawaslu, penyelenggara pemilu ini akan merupakan badan ad hoc atau tidak. Ini juga kami sedang pelajari, kami saat ini sedang mendengarkan masukan dari NGO, dari LSM, dari pemerhati-pemerhati untuk melihat apakah dampak-dampaknya jika kita melakukan A atau B atau C. Rendahnya gaji guru masih menjadi persoalan saat ini dan hal ini menjadi tantangan yang harus ditangani segera untuk menciptakan kualitas pendidikan yang merata. Seperti apa informasi selengkapnya pemirsa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 17. Segala hal ada di luar sana.
lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Ya, pemirsa kembali lagi di TVR 17. Di sini meskipun Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menaikkan gaji guru, namun implementasi penyusunan regulasinya perlu mendapat pengawalan dari Komisi 10 DPR RI. Dan untuk selengkapnya berikut laporan lengkap dari rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 2 DPR RI. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan keinginannya untuk menaikkan gaji guru dalam meningkatkan kesejahteraan para guru di puncak peringatan Hari Guru. Lantas bagaimana sebenarnya pertimbangan dari pemerintah dalam menaikkan gaji guru ini? Dan kita akan bahas dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, yaitu Bapak Muhammad Nur Purnamasidi. Pak, bagaimana Pak sebenarnya pertimbangan dari pemerintah dalam menaikkan gaji guru ini, Pak? Ya, sesungguhnya memang kami melihat pertimbangannya lebih pada kesadaran atas fakta yang ada di lapangan bahwa rata-rata guru-guru honorer kita ini pendapatannya tidak lebih dari Rp500.000 per bulan. Dan itu sudah menjadi isu yang berkembang lebih dari 4 tahun terakhir. Tidak ada upaya yang cukup terukur untuk bagaimana kemudian meningkatkan kesejahteraan. Maka menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo di awal-awal pemerintahan ini menjadi sesuatu yang bisa menjanjikan kepada seluruh tenaga pendidik kita bahwa ada jaminan di masa yang akan datang kesejahteraan guru itu bisa betul-betul diwujudkan. Walaupun sesungguhnya memang awalan ini harus kita kawal betul. Awal yang baik ini menurut saya harus kita ukur, kita dampingi agar kemudian sampai pada satu titik di mana memang terpenuhi kesejahteraan yang paling minimum bagi tenaga pendidik kita. Karena pertanyaan kritisnya adalah apakah cukup kenaikan 1 kali gaji? Untuk apakah cukup penambahan 500.000 dari sudah tersertifikasi? Apakah cukup 2 juta yang kemudian baru mendapat sertifikasi? Cukup itu sangat subjektif, tergantung orangnya tinggal di mana, tergantung tingkat kemahalan dia tempat tinggal itu di mana. Jadi menurut saya ini awalan yang baik, tapi kemudian kita berharap 2025, 2026, 2027 sampai kemudian berakhir priorisasi kepemerintahan sekarang ini ada upaya yang terukur. Tidak berhenti di angka yang kemarin diumumkan. Tapi bagaimana kemudian setelah itu ditentukan oke, kesejahteraan itu minimum sekian. Nah, kemudian kita ngambil langkah-langkah yang terukur. Dari mana anggarannya, kemudian di Jakarta diberlakukan berapa, di Jawa Barat diberlakukan berapa. Jadi nggak boleh ini seragam. Tahap awal boleh seragam, tapi tahap berikutnya nggak boleh seragam menurut saya. Dia harus berbeda. Masa 2 juta kita berlakukan di Papua,
dengan tingkat kemahalan yang 10 kali lipat dari yang ada di Pulau Jawa misalnya. Nah, ini menurut saya harus kita kawal betul. Jadi saya ucapkan terima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Pak, terakhir Pak, tentang kedepannya DPR RI seperti apa Pak nanti langkahnya memastikan kenaikan gaji ini tidak sementara dan tentunya untuk mendorong benar-benar kesejahteraan para guru dan juga meningkatkan kualitas pendidikan kita. Ya, menurut saya yang perlu segera dilakukan adalah melakukan perubahan regulasi, khususnya undang-undang Sikdiknas, undang-undang guru dan dosen. Menurut saya itu sudah waktunya kita lakukan amandemen, lakukan perubahan. Karena itu dasarnya. Nah, jadi kita lakukan perubahan undang-undang Sikdiknas, undang-undang guru dan dosen. Walaupun sekarang yang sudah masuk prioritas nasional itu baru undang-undang. Oke, kita menjadi pintu masuk. Nanti kita harus state di situ bahwa kesejahteraan guru itu A, B, C, D, kemudian mandatnya dari mana, semua dari mana itu akan kita rumuskan di dalam undang-undang Sikdiknas yang akan kita amandemen. Insya Allah tahun 2025 besok itu sudah mulai kita lakukan amandemen. Mudah-mudahan besok teman-teman saya dan kan kalaupun saya terlibat di dalam pembahasan amandemen undang-undang Sikdiknas itu, poin tentang guru juga menjadi bagian yang harus diselesaikan. Karena menurut saya ada 4 problem yang harus diselesaikan ketika kita mengamandemen undang-undang Sikdiknas. Pertama, urusan kurikulum. Harus kita clearkan, jangan sampai setiap ganti menteri ganti kurikulum. Oke, kita harus sepakat minimal berapa? 10 tahun, 15 tahun baru boleh ganti. Nah, itu satu. Yang kedua, masalah standar pendidikan kita. Siswa kita bagaimana? Kemudian sarpras. Yang ketiga, masalah guru. 4 ini menurut saya menjadi ruh dari perubahan atau amandemen undang-undang Sikdiknas. Jadi kalau semua 4 problem itu diselesaikan betul dalam amandemen, saya yakin problem tadi, kesejahteraan guru, kita nanti akan state di undang-undang bahwa setiap periodik harus ada. Misalnya apakah setiap 6 bulan, apakah setiap tahun, berdasarkan kinerja atau apa, seorang guru harus naik pendapatannya. Tapi kita harus mengapresiasi tentang kinerjanya tadi. Nah, menurut saya itu juga di state jadi aturannya harus kita rubah. Bagaimana kemudian seorang guru meningkat sejahteraannya itu, faktor apa saja yang menyebabkan itu juga harus kita state di dalam amandemen undang-undang Sikdiknas. Terima kasih banyak Bapak. Baik pemirsa, demikian wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI yaitu Bapak Muhammad Nur Purnamasidi. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Kembali di TVR terkait dengan kita memasuki pembahasan. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas apa saja yang menjadi sorotan di media online. Tetap bersama kami di TVR 17. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya.
Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 17 dan kali ini kita memasuki segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami Redi Reski. Baik, terima kasih rekan Anggun dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai Komisi 2 DPR RI yang menegaskan asas keterbukaan dan juga transparansi di revisi Undang-Undang Pemilu. Kita lihat pemirsa ke layar kaca. Di sini Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Rifki Nizami Karsayuda menegaskan komitmen DPR RI untuk mengutamakan asas keterbukaan dan juga transparansi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Tentunya pemirsa, langkah ini menjadi konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden. Sebagaimana diketahui, semua rapat di Komisi 2 DPR RI kini disiarkan langsung melalui media sosial dan juga direkam. Tentunya guna memastikan akuntabilitas dan juga transparansi. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir terkait kinerja DPR dan juga pemerintah dalam menyusun norma baru. Selain itu pemirsa, DPR RI di sini menyoroti peran Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator yang hanya membatalkan norma tanpa membentuk norma baru. Sehingga DPR RI dan juga pemerintah berkewajiban merespon putusan tersebut dengan melakukan rekayasa konstitusi yang bertujuan mengantisipasi kemungkinan munculnya terlalu banyak pasangan calon presiden dan juga wakil presiden. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini. Mencegah keracunan berulang dengan perkuat pengawasan kualitas program MBG. Kita lihat kembali di layar kaca. Di sini Komisi 9 DPR RI menyoroti adanya kasus keracunan massal yang dialami 50 siswa-siswi di Sukoharjo pada Kamis 16 Januari 2025 kemarin. Tentunya insiden tersebut terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program makan bergizi gratis. Terkait hal ini pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Alifuddin menekankan bahwa salah satu faktor utama yang perlu dievaluasi yaitu sistem pengawasan dan juga kontrol akan kualitas dalam penyediaan makanan untuk program MBG yang dinilai penting mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan. Dan di sini pihak terkait tentunya diminta segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyedia catering bertanggung jawab atas makanan tersebut. Dan kasus ini juga harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam meningkatkan sistem pengawasan terhadap program MBG di masa mendatang. Baik, itu tadi informasi yang saya sampaikan terkait dengan berita dari Komisi 2 DPR RI yang menegaskan asas keterbukaan dan juga transparansi di revisi Undang-Undang Pemilu, serta cegah keracunan berulang dengan perkuat pengawasan kualitas program MBG. Sekian dari saya Rina Reski, kembali ke rekan Anggun. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini atas informasinya terkait dengan update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.